Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya. Sekarang masuk ke bab 2. Bab 2 itu tentang persamaan kuadrat. Bagaimana persamaan kuadrat itu dan bagaimana bentuknya dan bagaimana juga cara menyelesaikannya, maka akan Bapak jelaskan berikutnya. Yang dikatakan persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sekali lagi, bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dikatakan persamaan karena di sini ada tanda sama dengan. Dikatakan kuadrat karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Sekali lagi, pangkat tertinggi dari variabel atau ubah atau huruf itu adalah 2. Kalau pangkatnya 1 tertinggi itu namanya persamaan linear, bukan persamaan kuadrat. Kemudian ada syarat tertentu. Nilai A, sekali lagi nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. A itu bersama dengan X kuadrat. Sekali lagi, A itu bersama dengan X kuadrat. Kemudian untuk nilai B dan nilai C, B dan C itu adalah elemen bilangan real. Artinya adalah semua bilangan, bisa dia berupa negatif, bisa positif, bisa juga sebagai pecahan. Jadi inilah namanya bentuk persamaan kuadrat. Contoh realnya bentuk persamaan kuadrat adalah misalkan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 6 sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum bentuk persamaan kuadrat contohnya. Kemudian contoh lagi, misalkan 5x min x kuadrat sama dengan 0. Ini juga disebut persamaan kuadrat karena ada pangkat tertingginya adalah 2. Jadi tempatnya bisa di depan, bisa di belakang, dimanapun boleh, yang penting ada pangkatnya 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, misalkan ada x di sini kali X ditambah 3 sama dengan 0. Apakah ini juga disebut persamaan kuadrat? Ayo perhatikan. Di situ tidak ada pangkatnya 2. Apakah juga disebut persamaan kuadrat? Oke, jawabannya adalah bentuk ini belum selesai, kita lanjutkan sampai menjadi bentuk akhir atau bentuk yang paling sederhana. Oke, kalau kita operasikan X kali X, sekali lagi X kali X hasilnya adalah X kuadrat, X kali 3 hasilnya adalah plus 3X sama dengan 0. Nah, maka di sini sudah kelihatan bahwa ternyata bentuk yang seperti ini itu juga bentuk persamaan kuadrat dengan bentuk lainnya adalah yang ini. Oke, jadi hati-hati, jangan sampai langsung dilihat bahwa tidak ada pangkatnya 2 berarti bukan persamaan kuadrat, tidak boleh. Sekali tidak boleh. Kemudian yang anak-anak perlu ingat adalah ingat bentuk umumnya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau ditanya berapa nilai A itu berarti yang bersama dengan X kuadrat, B bersama dengan X, dan C adalah konstanta. Sekali lagi, C ini disebut konstanta. Kemudian B berarti variabelnya B. Ini B, ini A. Oke. Di sini ada X kuadrat dan di sini ada X. Anak-anak jangan lupa di mana di situ ada A dan ada B itu disebut sebagai koefisien. Sekali lagi, ini namanya koefisien. baik A atau B, itu berupa angka.
Kemudian untuk X kuadrat dan X itu namanya variabel. Oke, ingat-ingat. Sehingga ketika soal yang ini tadi, berapakah nilai A? Oke, berapa nilai A? Nilai A adalah yang bersama dengan X kuadrat, berarti A-nya adalah 3. Kemudian berapa B? B itu bersama dengan X saja atau pangkatnya 1, berarti 4. Dan berapa C? C-nya adalah konstanta atau angka saja, berarti adalah 6. Nah, ketemu. Sekarang soal yang kedua, berapakah nilai A? Ingat, A itu bersama dengan X kuadrat. X kuadratnya di sini. Nah, berarti nilai A karena tidak ada angka, angkanya adalah 1, berarti -1. Jadi 1 itu boleh ditulis, boleh tidak, karena dia merupakan identitas dari perkalian. Berapakah nilai B? B itu bersama dengan X. Di sini ada 5, berarti B-nya 5. Dan berapa C? Karena C-nya tidak ada, maka nilainya adalah 0. Oke, itu cara mencari nilai A, B, dan C. Sekarang cara menyelesaikan. Oke. Menyelesaikan akar. Cara pertama adalah cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran. Contohnya adalah X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Bagaimana cara pemfaktoran itu dilakukan? Caranya begini. Dari sini langsung saja kita buat faktor. Faktor itu adalah kali atau pembagi habis. Itu namanya faktor. Ingat, lihat di depan dulu. X kuadrat, sekali lagi X kuadrat itu asalnya adalah dari X kali X. Maka ditulis saja. Di sini ada X, di sini ada X. Setelah lihat yang depan, lihat yang belakang. 6. 6 itu hasil perkalian antara 1 kali 6 bisa 2 kali 3, bisa 3 kali 2 dibalik. Oke, berarti ada 2 macam. Sekarang dari 2 macam ini boleh ditambah, boleh dikurang. Sekali lagi, mana boleh ditambah atau boleh dikurang jika hasilnya itu nanti harus 5 plus 5. Sekali lagi, boleh ditambah, boleh dikurang, hasilnya adalah plus 5. Dan yang kalau dikali hasilnya adalah plus 6. Berarti kita pilih yang ini. Dipilih 2 ditambah 3. Kenapa kok 2 ditambah 3? Karena 2 ditambah 3 itu hasilnya adalah plus 5. Loh, sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini. Tapi kalau dia dikali 2 dikali 3 itu hasilnya adalah plus 6, sama dengan yang ini. Maka kita pilih yang ini. Kenapa yang ini tidak dipilih? Karena meskipun dia bisa dikurangi, 6 dikurangi 1 adalah 5. Loh, ini sama dengan ini, sama. Tapi kalau dia dikali hasilnya adalah min 6, tidak sama dengan ini. Maka yang ini tidak dipilih. Maka yang dipilih adalah 2 ditambah 3. Masukkan di sini. Plus 2 plus 3. Oke, sama dengan 0. Maka faktornya kita lanjut. Kita tinggal nulis X plus 2 sama dengan 0. Atau X plus 3 sama dengan 0. Jadi anak-anak, tanda V, sekali lagi, tanda V dibaca atau. Enggak, kita lanjutkan. X sama dengan plus 2 pindah ke kanan jadi min 2, atau X sama dengan min 3. Oke, maka sudah selesai untuk contoh yang pertama. Bapak kasih contoh yang kedua. Misalkan adalah X kuadrat
min 4x min 12 sama dengan 0. Langsung saja kita faktorkan. X kuadrat berarti X kali X. 12 itu dari 1 12 2 6 3 kali 4. Mana yang bisa ditambah bisa dikurang, hasilnya adalah min 4 kalau dikali min 12. Maka kita pilih yang ini. Biar jadi min 4 itu berarti min 6 tambah 2 atau 2 dikurangi 6 juga boleh, sama. Hasilnya adalah min 4 sama dengan yang ini. Kalau ini dikali, hasilnya min 12 sama. Maka kita pilih yang ini. Kita masukkan 2-nya adalah plus, berarti plus 2. 6-nya adalah min, kita tulis. Oke, kita lanjutkan. X plus 2 sama dengan 0 atau X min 6 sama dengan 0. Hasil akhir X sama dengan min 2 atau X sama dengan 6. Alhamdulillah, anak-anak itu 2 contoh. Sekarang untuk latihannya. Oke, untuk latihan silakan dicoba. Yang pertama, Pak, selesaikan persamaan kuadrat berikut. Nomor 1, X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Soal yang kedua, X kuadrat plus 11X plus 10 sama dengan 0. Soal yang ketiga, X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Soal yang keempat, X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Dan satu lagi, yang kelima misalkan adalah X kuadrat min 8X min 20 sama dengan 0. Oke, anak-anak, silakan selamat belajar, silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.